Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Main Crypto. Apa kabar pada malam hari ini? Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2021 ya. Baru aja kemarin kita ngerayain Hari Kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus 2021. Dan sekarang ini adalah pukul 8.51 malam ya. Dan di video kali ini gua nggak mau ngebuatin tentang pergerakan harga Bitcoin ataupun altcoin lainnya, karena kemarin gua udah buatin ya ini di tanggal 7 ini, dan gua lihat video ini masih cukup relate ya sampai ke kondisinya sekarang, dan apabila nanti akan ada update lebih lanjut akan gua buatin lagi videonya tentang pergerakan harga Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Oke. Dan karena kalau kita lihat dari kemarin itu gue selalu buatin pergerakan tentang harga Bitcoin terus ya nih ya. Pergerakan harga Bitcoin, altcoin gitu-gitu terus ya. Jadi di video kali ini karena gue udah lama nih nggak ngasih kalian project-project yang rekomen gitu, yang kedepannya itu bakal bagus gitu projectnya itu. Seperti yang dulu-dulu ya gue suka buatin video kayak gitu ya, gue menganalisa koin apa, terus kita lihat projectnya kedepannya gimana, terus gue buatin videonya. Nah, dan di video kali ini juga gue mau ngebuatin video yang seperti itu, dan mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu tentang projectnya atau mungkin ada juga yang belum, karena menurut gue ini project kali ini dia itu masih belum terlalu besar, belum banyak orang yang tahu tentang project ini, padahal project ini menurut gue itu prospeknya itu cukup bagus, baik sekarang dan juga untuk jangka panjang ke depannya. Karena gue lihat roadmapnya juga lumayan bagus ya. Nah, kalau gitu langsung aja tanpa basa-basi, project yang akan gue bahas kali ini adalah Radix. Ya. Radix DLT, ya, radixdlt.com. The platform for smart money. Nah, jadi mungkin beberapa dari kalian udah ada yang dengar tentang Radix ini, atau mungkin juga beberapa belum pernah dengar, atau mungkin udah pernah dengar cuma belum tahu ya. Nah, kalau gitu akan gue jelasin dulu apa sih sebenarnya Radix ini. Nah, di sini kalau kita baca di sini layer 1 DeFi don't write ya. Di sini motonya tagline-nya layer 1 DeFi don't write. Build fast, reward everyone and scale without friction. Nah, jadi apa sih Radix ini? Nah, jadi Radix ini merupakan sebuah jaringan ya, bisa dibilang sebuah network yang kalau kita lihat dia di sini decentralized ya, karena dia DeFi ya. Di sini ya kalau kita lihat dia udah dari tagline-nya aja itu udah DeFi. Jadi dia merupakan sebuah network yang terdesentralisasi, yang dimana networknya ini sangat cepat, mampu menghandle 1,7 juta transaksi per detik. Dimana pengembang dan developernya itu juga bisa membangun projectnya melalui Radix ini secara cepat tanpa harus khawatir tentang keamanan atau security ya. Di sini kalau kita baca, Radix is the only decentralized network where developer will able to build quickly without the constant threat of exploit and hack, where every improvement will get rewarded and where scale will never be a bottleneck. Apa sih artinya buat yang nggak bisa bahasa Inggris? Jadi di sini gue jelasin ya. Radix di sini adalah satu-satunya ya, the only decentralized network yang dimana developer ini seperti yang gue bilang tadi atau pengembang itu dapat membangun projectnya itu secara cepat, tapi tanpa takut adanya peretasan ya, exploit dan juga hack. Yang dimana setiap improvement atau setiap improvisasi itu akan dapat reward ya, dan juga di sini nggak ada batas untuk scalable-nya. Jadi kalian itu bisa ngembangin bagi para developernya itu bisa mengembangin Radix ini, project ini tanpa ada batasan gitu, tanpa ada limitasi. Jadi ini projectnya kemungkinan akan menjadi cukup besar banget ya untuk kedepannya. Nah, dan untuk use case-nya sebenarnya Radix ini apa sih sebenarnya fungsinya? Apa cuma network biasa-biasa aja? Nah, enggak. Kalau kita lihat di sini, untuk use case-nya ini banyak banget ya. Radix is building an open interconnect platform where the full range of powerful DeFi application will be built securely and safely. Nah, jadi Radix ini dia merupakan sebuah platform. Sekarang dia ini menjadi sebuah platform yang dimana semua aplikasi DeFi itu
bisa terhubung melalui mereka, bisa dibangun juga melalui Radix ini ya, dengan aman dan juga yang seperti yang gue bilang di awal tadi, dia itu bisa menghandle transaksi yang cukup cepat ya. Kalau di sini kalau kita lihat dia ada aset tokenization, collateral lending, perpetual future, decentralized exchange, Web3 integration, liquid staking, ini ya lengkap banget untuk use case-nya. Ada NFT, ada yield incentive, flash loans, ya kalian pasti udah sering dengar ya NFT ini, udah sering gua jelasin juga. Perpetual futures ini adalah sama seperti marketnya Binance Future ya, yang sering gua jelasin juga, dan untuk di grup anak-anak VIP juga sering mainan market future ya gitu-gitu ya. Liquid staking ini juga udah sering kalian dengar ya, dimana kita itu nantinya bisa nge-stack token di Radix ini dan kemudian nanti kita akan mendapatkan reward. Ya seperti biasa ya, kalau kita nge-stack itu pastinya akan dapat reward. Dan kalau kita lihat di bawahnya ini ada Radix staking yang seperti yang gue jelasin di atas tadi. Kalau di Radix ini kita bisa melakukan staking seperti biasa dengan reward di tahunan di angka 41 sampai 43%. Dan di sini kalau kita lihat kalau kita misalnya nge-stack 100 XRD atau Radix ini ya, di sini kita setiap tahunnya mendapat 42 XRD lagi. Karena di sini 41 sampai 43% atau sekitar $6. Dan di sini kita bisa lihat kalau kita misalnya nge-stack 1000, di situ kita bisa dapat berapa dan seterusnya dan seterusnya. Kita kalau nge-stack 100.000 kita dapat berapa ya. Seperti itu ya. Di sini udah dijelasin kalau kita nge-stack sejumlah XRD atau Radix itu kita akan dapetin berapa dari hariannya, bulanannya sampai ke tahunannya. Di sini kalau kita baca ya, staking provides a critical function for the Radix network. The greater the value stake, the more secure the network is. To help ensure network security, 300M, ini 300M di sini nih 300 juta ya. 300 juta Radix atau XRD yang kita sebut di sini, koinnya itu, are generated by the protocol every year and share amongst those that stake. Nah, jadi setiap tahunnya ini akan ada 300 juta ya, 300 juta XRD yang akan dibagikan ke semua, dibagi rata ya. Dibagi rata ke semua yang nge-stack XRD tadi. Jadi setiap tahunnya ini akan ada 300 juta Radix ini atau XRD yang akan dibagikan ke kalian yang nge-stack si XRD itu sendiri ya. Sesuai dengan jumlah XRD yang kalian stack itu kalian nanti akan dapetin XRD lagi, atau ya bisa kita sebut sebagai reward ya kan. Nah, kemudian kalau kita baca di sini juga ada ekosistem dari Radix ini, dia udah cukup terkoneksi dengan beberapa ekosistem. Di sini kalau kita lihat dia udah terhubung dengan ekosistem REN dan juga Chainlink ya. Kalian yang di sini yang terkenal ini antara REN dan Chainlink ini, mungkin beberapa dari kalian mungkin jarang mendengar tentang Coinstamp dan juga Copper atau Otoros ini. Nah, tapi kalian pasti sering mendengar tentang Chainlink dan juga REN karena mungkin Chainlink kalian membeli tokennya juga ya. Jadi di sini ekosistemnya Radix ini dia sudah terhubung dengan si ekosistem si Chainlink dan juga REN ini. Jadi ini merupakan project yang nggak main-main cuy, karena kalau kalian tahu ya, Chainlink dan juga REN ini juga merupakan sebuah project yang cukup bagus. Nah, kemudian kalau kita lihat dari timnya ini sendiri, track record dari tim yang ada di Radix ini menurut gue cukup bagus ya, karena di sini dia track recordnya ada beberapa orang dari Microsoft, T-Mobile, Nvidia, Visa, IBM dan lain-lain ya, dan juga ada konsensus ya di sini ya. Dan di sini kalau kita lihat ada foundernya dan Hughes, Pierre Riard, ini ada CEO-nya, CTO, Head of Strategy dan lain-lain ya. Di sini udah full banget. Semuanya itu jelas siapa-siapa aja timnya. Jadi di sini projectnya itu transparan ya. Kalau kita lihat di sini projectnya itu transparan karena di sini dijelasin lengkap siapa aja sih developernya, fungsinya sebagai apa, namanya siapa, fotonya kayak mana, itu kan dia terlihat jelas ya. Jadi nggak cuma asal sebut nama, dan kalau ini kita klik juga ini akan langsung mengarah ke Twitter asli orang ya. Ini kalau kita lihat ya, jadi dia nggak mengada-ngada tentang
tim yang bekerja di dalam Radix ini ya. Jadi timnya ini nggak dibuat-buat gitu. Nggak seperti project-project yang bahkan nggak dikasih tahu tim di dalamnya itu siapa aja, atau mungkin kalau dikasih tahu juga dia asal tulis nama aja, ini CEO, ini foundernya gitu-gitu ya. Dan kalau di sini di Radix ini kita bisa lihat secara mendetail tim yang bekerja di dalam Radix ini siapa aja, orang yang bagaimana. Jadi ini merupakan salah satu contoh project yang bagus. Dia itu transparan tentang timnya. Jadi siapa aja yang bekerja itu dia transparan gitu. Buat apa juga kan disembunyi-sembunyiin itu buat apa gitu kan. Nah itu untuk dari timnya. Dan kalau kita lihat juga di sini untuk investornya ini udah cukup banyak banget ya. Di sini ada kalau kita geser ini ada beberapa orang dengan network dari Uniswap, Skype, Bitly, terus ada Lovefilm, Amazon, Songkick dan lain-lain ya. Di sini ada banyak ya. Dan terus kalau kita lihat ke roadmap dari si Radix ini ya. Roadmap dari si Radix ini dia sebelumnya udah melaksanakan yang namanya betanet atau ya bisa dibilang testnet lah untuk mengetes apakah network dari si Radix ini udah cukup matang atau belum untuk dirilis ke depannya untuk bagi para pengguna-pengguna itu apakah sudah cukup aman digunakan bagi mereka atau belum. Semua bug-bugnya, semua lubang-lubang keamanannya itu ditambal semua biar benar-benar aman. Dan sekarang dia udah rilis mainnetnya yang disebut sebagai Olympia. Nanti kita akan nyoba gimana cara menggunakan Olympia ini yang seperti yang gue bilang tadi. Di sini dia low fees, dia sangat murah untuk fee-nya dan juga cepat. Seperti yang gue bilang tadi 1,7 juta transaksi per detik. Bayangin Radix secepat itu cuy. Dan nanti ini kedepannya akan ada beberapa network lainnya yang mereka sebut dengan Alexandria, Babylon dan lain-lain ya. Tapi ini masih lama di kuartal keempat 2021 atau sekitar Desember mungkin. Dan juga ini 2022, 2023 sorry. Masih lama banget ya. Dan selanjutnya kita akan bahas ke token dari si Radix DLT ini sendiri. Nah, jadi XRD tokenomic atau yang dari tadi gue sebut XRD ini merupakan token dari si Radix ini sendiri ya. Dan kalau kita lihat di sini 53% dari jumlah total token ini akan di-lock dalam network bersistem POS atau proof of stake ya, sama seperti Ethereum 2.0 ya yang dia akan menggunakan network bermekanisme atau berskema proof of stake. Jadi ini dia 53,8% dari total tokennya ini udah di-lock via POS atau proof of stake tadi, dan 100% dari fee dari transaksi token ini akan di-burn ya. 100% ini akan di-burn untuk transaction fees-nya. Jadi nggak ada yang masuk ke kantong si developernya secara pribadi gitu. Jadi ini benar-benar transparan. Dan juga seperti yang kita lihat di atas itu, kalau ini merupakan sebuah project DeFi atau decentralized. Jadi dia 100% di sini tokennya akan di burn. Dan kemudian di sini juga ada yang namanya staking reward ya. Jadi seperti yang udah gue jelasin di atas tadi, kalau kita nge-stake the token si XRD ini, kita akan dapetin reward per tahunnya ya sekitar 41 sampai dengan 43% tadi. Dan ini juga ada Easy RAM, ada EXRD atau XRD bridge will allow user to move quickly between Ethereum and Radix. Jadi network mereka ini ada yang namanya EXRD yang ini dimana dia Ethereum XRD, yang dimana XRD-nya ini berdiri di network ERC20. Jadi kalian itu bisa dengan mudah pindah dari networknya si Ethereum atau pindah ke networknya si Radix ini. Jadi kalian itu tanpa harus convert itu bisa dengan mudah berpindah ke antar network seperti ini ya. Nah kemudian di sini ada lockup via device seperti yang gue omongin, dan juga ada yang fixed token supply. Jadi di sini XRD
memiliki jumlah maksimum token. Jadi nggak seperti token-token lainnya yang biasanya itu dia unlimited ya. Di sini dia memiliki maksimum supply sebesar 24 billion. Yang kalau kita hitung-hitung dari 300 juta yang per tahun ini kita bisa tahan sampai kurang lebih 40 tahun cuy. Kurang lebih 40 tahun token dari XRD ini masih akan bertahan. Nah, kenapa di sini dia cuma dikeluarinnya sekitar 300 juta doang ya, 300 juta doang nih per tahun. Karena ini untuk menghindari yang namanya inflasi, atau bisa dibilang kalau token itu jumlahnya terlalu banyak jadi harganya itu akan hancur gitu cuy. Jadi harganya itu akan hancur menjadi sangat murah. Jadi untuk menjaga kestabilan harganya tersebut, jadi si Radix ini mengatur kalau tokennya ini hanya ada 300 million per tahun. Yang di sini bisa mencapai 40 tahun, oke? Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini di bawahnya ada The Radix ERC20 token atau EXRD seperti yang gue jelasin di sini, karena di sini kita bisa pindah antara network Ethereum dan juga Radix karena dia memiliki EXRD atau token XRD yang berdiri di network ERC20 atau si network Ethereum. Dan tentunya untuk koinnya ini, si tokennya ini juga udah listing di CoinMarketCap dan juga di CoinGecko tentunya ya. Dan sekarang untuk harganya ini masih 0,14 US dollar. Ini kalau kita hitung sekitar 2.000 atau 1.000 ya. Dan di sini untuk tokennya masih rendah banget ya, masih rendah banget di ranking 341 karena memang harganya masih cukup murah untuk si Radix ini. Dan kalau kita lihat di sini untuk all time high-nya itu dia bahkan belum pernah menyentuh 0,2 US dollar, yang itu menurut gua masih cukup murah. Dan ini juga memiliki yang namanya community yang cukup luas ya. Kalau kita lihat di sini ada Telegram, Discord, Twitter, dan juga di GitHub untuk kita ngelihat bagaimana progres dari pengembangan si Radix ini. Jadi ini memiliki komunitas yang cukup aktif ya. Jadi untuk komunitasnya ini ada 14.000 lebih, Discordnya 10.000, dan Twitternya ada 43.000. Nah, jadi kalian bisa pilih aja nih, kalian mau follow-nya lewat Telegram atau Discord atau Twitter, ini kalian terserah ya. Dan di sini kalian itu bisa membeli EXRD melalui beberapa market di sini ya, beberapa exchange di sini ada Bitfinex, KuCoin, Uniswap, Get.io, dan juga beberapa exchange lainnya. Tapi gue hanya tahu yang 4 teratas ini ya. Uniswap pasti kalian juga udah sering tahu. Get.io gue udah pernah pakai ya. Gue juga pernah buatin videonya, tapi bukan video khusus. Gue buatin videonya kalau nggak salah gue membeli sebuah token micin. Gue beli token micin menggunakan Get.io ini. Jadi ini merupakan market yang cukup luas juga Get.io ini. Jadi bukan market kecil-kecilan. Jadi kalian itu bisa membeli EXRD melalui beberapa market yang tersedia di sini, oke? Dan selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan Olympia tadi yang akan gue bilang tadi. Nanti kita akan coba pakai ya Olympia ini atau mainnetnya. Nah, cara make walletnya ini cukup mudah banget cuy. Kalian ini di sini ada pilihannya, langsung kalian download aja dari websitenya ini radixdlt.com. Ini kalian scroll ke bawah. Sini ada Olympia mainnet nih. Kalian tinggal klik live now-nya ini, kalian bisa lihat. Nah, tuh ya. Kalian bisa baca tentang Olympia atau si wallet dari Radixnya itu sendiri. Nih, gue bacain ya. The initial release of Radix public network is live. Olympia bring it with the native Radix atau XRD token and the foundational Radix technology stack on which the future of both Radix and decentralized finance or DeFi will be built. Nah, jadi ini kita udah bisa baca ya tentang wallet si Olympia ini atau si walletnya Radix ini. Dan kalau kita mau langsung download, kita klik aja yang tadi download mainnet wallet ini ya, kita bisa klik. Dan di sini kalian bisa langsung pilih aja
mau menggunakan Windows, Mac OS atau Linux. Karena di sini gue menggunakan Windows. Jadi di sini gue klik Windows aja dan di sini ukurannya cuma 50 MB, 58 MB. Kita klik start juga langsung selesai dan kita langsung open aja. Ini ya, kita buka. Nah, di sini dia akan langsung muncul. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau kalian udah punya walletnya, kalian tinggal klik restore previous wallet. Tapi karena di sini gue masih pertama, gue masih mau tahu, masih mau membuat wallet dari si Radix ini. Kalian tinggal klik aja create a new wallet di sini. Dan di sini kalian diberikan 12 kosakata. 12 kosakata ini kalian harus simpan ya sebagai parafrase kalian nanti apabila wallet kalian ini hilang. Kalau wallet kalian ini hilang, kalian nggak bisa menggunakan recovery apapun kecuali 12 kata yang ada di sini ya. Jadi kalian ini harus catat di tempat yang aman. Jadi kita bikin catatan dulu di sini. Ya. Kita akan catat dulu apakah bisa di-copy? Nggak bisa. Jadi kita tulis dulu di sini. Kita tulis invent ghost equip voyage dan yang terakhir verb. Nah ya. Kemudian kalau kalian udah catat ke-12 ini, kalian tinggal klik I've written down my seed phrase. Dan kemudian di sini kalian harus dites untuk ngelengkapin beberapa tulisan yang ada di sini ya. Apa aja? Karena di sini gue udah catat, tinggal tulis aja di sini problem, ketiganya blanket. Dan kalian pasti akan dapetin kalimat yang berbeda-beda dan pasti berbeda dari apa yang gue dapetin di sini ya. Ke 8 itu invent. Kemudian 11. Oke. Dan di sini kalian harus memasukkan password dari wallet kalian biar lebih aman ya nanti. Kalau kalian mau masuk ke wallet ini pasti nanti kalian akan ditanyain password. Jadi di sini akan gue tulis aja password gue. Kalian klik confirm dan di sini juga akan kalian itu dimintain PIN untuk bertransaksi. Jadi kalau nanti kalian akan melakukan transaksi akan ditanyain PIN. Jadi di sini akan gue buat PIN. Terus confirm your PIN. Di sini gue 4455. Oke. Dan di sini langsung jadi ya walletnya. Kalian tinggal kasih nama. Di sini kasih main crypto. Kita save. Dan di sini kita itu bisa langsung dapetin si walletnya ini ya. Dan di sini kalian bisa langsung send token, kalian bisa dapetin token dan lain-lain ya. Di sini kita bisa nge-stack token, tapi di sini gua nggak punya tokennya ya. Kalian bisa dapetin token, tapi kalian itu harus menggunakan beta networknya atau test networknya yang itu jadi kalian hanya akan jadi tokennya itu nggak bisa digunakan, hanya ada di beta net atau test networknya ini karena itu untuk percobaan aja. Jadi kalau kalian mau mencoba menggunakannya itu kayak mana gitu nanti kalian kalau mau menggunakan yang beta net ini, tapi itu nanti koinnya nggak bisa kalian pakai karena yang token yang bisa dipakai itu hanyalah token yang ada di Olimpianya ini atau yang udah ada di mainnetnya ini. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk penggunaan aplikasinya, untuk cara daftarnya itu cukup mudah ya. Di sini kita bisa nge-stack mau berapa ininya dan validatornya tinggal dimasukin nanti. Kalau kalian udah ada yang namanya addressnya, itu kalian tinggal kalau kalian udah punya tokennya di situ nanti kalian bisa nge-stack atau bisa nge-send ke token ke address lain. Dan di sini kalian bisa add account lagi dan di sini kalian langsung jadi. Jadi kalian langsung di sini langsung punya 2 address tanpa harus daftar lagi. Jadi kalian tinggal namain aja di sini mungkin main kripto tabungan. Nah, di sini kita langsung dapetin address yang berbeda cuy. Kalau kita lihat di sini ya. Di sini addressnya belakangnya WCCYEM. Terus yang main kripto yang biasa ini adalah 35957M. Nah, jadi seperti itu ya cara penggunaan dari network si Radix Olympia yang udah gue jelasin tadi ya. Seperti itu untuk
cara penggunaan walletnya. Ya jadi mungkin sampai sini aja ya penjelasan gua tentang Radix, sebuah project yang menurut gua cukup mantep, yang dia memiliki kemampuan untuk memproses transaksi sebanyak 1,7 juta transaksi dengan sangat cepat. Dan di sini kita lihat dia udah masuk Forbes ya. Di sini dia udah masuk Forbes, terus di sini banyak juga ada di CoinDesk, terus ada Yahoo dan juga di Cointelegraph. Jadi di sini kalau kita lihat wallet di ERC20-nya atau si EXRD tadi, di sini kalau kita lihat itu ada sekitar 9.461 holders atau wallet ya, bisa dibilang wallet atau pengguna yang udah membuat si akun Radix tadi menggunakan Olympia tadi ya. Kalau di sini kita bisa lihat di sini udah ada 9.400 pengguna, yang ini menurut gua masih cukup sedikit banget untuk sebuah project yang memiliki prospek kedepannya yang sangat baik seperti Radix ini ya. Jadi dan satu hal lagi yang nggak ketinggalan dari si Radix ini adalah yaitu Instapass dan juga Instabridge. Dan apa sih itu Instapass dan juga Instabridge itu? Nah jadi untuk Instapass ini sebenarnya merupakan sebuah platform yang dibuat oleh si Radix ini, yang fungsinya itu sebagai satu akun, konsepnya itu sebagai satu akun untuk beberapa aplikasi yang nantinya akan ada di platform si Radix ini. Jadi kalian itu kalau misalnya ada beberapa aplikasi lainnya yang nantinya akan muncul melalui platform si Radix ini, kalian itu hanya menggunakan satu akun aja yang mereka sebut sebagai Instapass ini, yang mereka sebut single sign on compliance for DeFi. Jadi nanti akan banyak banget dApps atau aplikasi-aplikasi DeFi yang nantinya ada di Radix ini, dan dari setiap aplikasi itu akan membutuhkan akun kan tentunya. Dan karena kalian udah menggunakan Instapass, kalian itu hanya menggunakan satu akun itu untuk semua aplikasi, yang itu nanti memudahkan kalian biar mungkin nggak melupa password atau nggak lupa akunnya ya. Jadi itu untuk Instapass. Dan kemudian untuk Instabridge ini seperti yang udah gue jelasin sebelumnya di tokenomics-nya si XRD atau si Radix DLT ini. Kalau di sini dia dijelaskan sebagai easy ramps, atau di sini dijelasin our XRD bridge will allow user to move quickly between Ethereum and Radix. Seperti yang udah gue jelasin juga, kalau si Radix ini atau XRD tokennya ya, ini dia bisa dengan mudah berpindah-pindah antara network si Radix itu sendiri atau network si Ethereum atau yang mereka sebut sebagai EXRD ya, EXRD ini, yang itu merupakan XRD yang berdiri di network ERC20 atau si networknya Ethereum. Nah, untuk berpindah-pindahnya itu kalian itu hanya tinggal menggunakan Instabridge. Nah, jadi ini juga sebuah aplikasi dari si Radixnya itu sendiri yang memudahkan kalian nih mengubah token EXRD kalian ke token XRD. Ya, kalian di sini juga sangat kalian itu nggak menggunakan biaya ya, karena di sini dia merupakan sebuah aplikasi dari si Radixnya itu sendiri, yang di sini kita bisa baca move crypto asset cross chain, fast, secure, and gas efficient. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita misalnya mengirim 15.000 EXRD, di sini kita juga dapetin 15.000 XRD. Jadi kita itu nggak menggunakan biaya apapun untuk nge-swap EXRD atau XRD yang ada di networknya Ethereum ya, atau di ERC20 ini ke XRD yang berdiri di networknya mereka sendiri. Jadi kita itu sangat mudah untuk memindahkan token kita dari network satu ke network lainnya. Makanya di sini dia tokenomics-nya dijelaskan kalau mereka itu easy ramp. Jadi mereka itu sangat mudah untuk berpindah-pindah antara Ethereum dan juga Radix. Nah, jadi mungkin sekian aja ya video gue tentang si Radix ini. Buat kalian yang mungkin mau nyobain tentang platform si Radix ini, bisa langsung kunjungin aja websitenya di radixdlt.com, atau mungkin kalian yang mau beli tokennya bisa seperti yang udah kita lihat tadi, mereka itu ada di market ini dia,
ada di beberapa market ini buat kalian yang mungkin mau membeli token si Radix ini atau XRD yang sekarang dia lagi ada di network si Ethereum dan juga si network Radix itu sendiri. Nah, jadi sekian aja video dari gua kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.